Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kembali di podcast Jejak Kudus bersama dengan saya Wis. Dan untuk teman-teman yang belum mengetahui atau belum mengenal apa itu Jejak Kudus adalah sebuah media evangelisasi iman Katolik di berbagai platform sosial media yang ada saat ini. Kita ada di Instagram, Facebook, YouTube, dan juga di sosial media yang baru aja rame, yaitu Parler. bukan TikTok ya, kita belum ada di TikTok. Jadi kita ada di Instagram, Facebook, YouTube, dan juga Parler. Jadi buat teman-teman yang belum mengetahui dan mengenal Jejak Kudus, silahkan mencari kami di sosial media tersebut. Nah, buat teman-teman yang sudah join, sudah follow Jejak Kudus sejak lama ataupun bahkan mungkin ada yang sejak awal, terima kasih sekali atas dukungan teman-teman baik secara doa, moral, dan juga material. Nah, untuk teman-teman, kalau kalian memperhatikan di beberapa platform tersebut, konten-konten yang kita sajikan itu kita berusaha untuk menyajikan konten yang berbeda-beda di setiap platformnya. Facebook sama Instagram kurang lebih sama sih, mirip-mirip. Tapi Facebook, Instagram itu berbeda dengan apa yang kita sajikan di YouTube. Kalau di Instagram itu kebanyakan konten-konten kita itu bersifat sesuatu yang inspiratif, sesuatu yang ringan, sesuatu yang mudah dipahami, mudah dimengerti, dan mudah untuk diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kalau konten di Instagram itu rata-rata pendek-pendek, singkat-singkat, bertujuan untuk memberikan inspirasi kepada kita semua. Dan di YouTube sedikit berbeda, karena kalau di YouTube kontennya itu lebih panjang-panjang, karena formatnya biasa format katekese ya. Jadi kalau di YouTube itu lebih bersifat sebagai sarana untuk belajar, buat aku pribadi belajar, dan juga untuk teman-teman kita belajar bersama. Jadi melalui platform YouTube aku ingin mengajak teman-teman untuk belajar lebih dalam lagi, memperdalam ilmu kita atau pengetahuan kita tentang kekayaan iman Katolik, supaya kita bisa lebih menghargai, bisa lebih menghayati, dan juga bisa membela kebenaran iman kita. Nah, oleh karena itu ketika berpikir untuk membuat podcast dari Jejak Kudus, aku juga berpikir bahwa konten yang ada di podcast ini juga harus sesuatu yang berbeda, gak boleh sama, biar teman-teman gak bosen ya konten yang sama di-upload di beberapa tempat. Oleh karena itu aku berpikir atau ide yang terpikir adalah podcast Jejak Kudus ini ingin mengangkat kisah pengalaman hidup kita sehari-hari. Jadi podcast ini juga sesuatu yang bersifat ringan dan juga interaktif ya, karena nanti aku berencana ingin mengundang teman-teman dan juga sahabat-sahabatku untuk sharing, untuk ngobrol bersama-sama dengan kita di podcast ini tentang pengalaman hidup mereka, menceritakan kisah-kisah inspiratif atau cerita-cerita positif yang pernah terjadi, yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Jadi sebenarnya belum ada nama podcast yang terpikir. Ya maksudnya belum memutuskan nama podcast ini apa. Salah satu ide yang terpikir adalah Jejak Kehidupan. Tapi kalau teman-teman punya ide yang lain yang ingin Anda berikan kepada podcast ini, silahkan menghubungi atau memberikan saran kalian di Instagram Jejak Kudus. Terima kasih. Oke, karena ini adalah episode yang pertama dan belum ada bintang tamunya, jadi pada episode yang pertama ini teman-teman akan mendengarkan jejak kehidupanku ya. Dan biasanya sih di Instagram Jejak Kudus aku jarang
menampilkan atau menunjukkan cerita dari kehidupanku pribadi, karena aku ingin konten-konten di Jejak Kudus ataupun juga di YouTube itu suatu hal yang bersifat objektif, ya, suatu hal yang bersifat objektif. Jadi bukan opini pribadi, bukan untuk menonjolkan diriku pribadi, tetapi untuk benar-benar kalau di Instagram itu lebih menonjolkan kehidupan para santo santa, teladan hidup mereka, dan juga kalau di YouTube aku ingin lebih menonjolkan katekese, jadi apa yang sebenarnya diajarkan oleh gereja, bukan pendapatku pribadi. So in this podcast, it will be more personal, karena yang akan kita bagikan itu adalah pengalaman hidup pribadi. Jadi kalau teman-teman ingin mencari sesuatu tentang iman Katolik, aku merekomendasi teman-teman untuk melihat YouTube dari Jejak Kudus, karena di podcast ini mungkin akan ada sedikit here and there, but for the most part it will be a personal sharing dari kehidupanku pribadi dan juga dari nantinya kehidupan dari para narasumber yang bersedia hadir di podcast ini. Oke. So in this episode aku akan bercerita secara singkat juga, nggak mungkin cerita semuanya. Mungkin hari ini aku ingin bercerita secara singkat mengenai perjalanan kehidupanku, namun secara khusus yang berkaitan dengan pertumbuhan hidup rohani, ya, berkaitan dengan pertumbuhan hidup rohaniku. So aku just singkat aja sih di awal. Aku lahir di kota Makassar dan di sana cuman numpang lahir doang, jadi nggak lama. Karena orang tua aku waktu itu kerja konstruksi jalan. Jadi aku di Makassar hanya sampai playgroup. Lalu TK aku pindah ke Palu. Ya, TK pindah ke Palu. Di sana sampai kelas 1 SD. Terus pada waktu itu orang tuaku mau mencoba melakukan bisnis yang lain di Surabaya. Jadi kita pindah ke Surabaya dan aku harus masuk kelas 2 SD di Surabaya. Dan karena saat itu tidak banyak sekolah yang mau menerima murid pindahan, salah satunya yang kita berhasil dapat itu adalah sekolah yang di dekat rumah, sekolah SD Katolik Santo Yosef. Ya, jadi aku kelas 2 sampai kelas 6 di sekolah SD Santo Yosef. Lalu SMP-nya pindah ke Santa Maria dan SMA-nya pindah ke Saint Louis. Nah, di masa SMP SMA ini pertama kali aku kalau nggak salah SMP kelas 3 lah. SMP kelas 3 itu pertama kali aku ikut camping rohani di Tumpang. Ya, jadi camping yang isi anggotanya 1.200 gitu ya. Setiap waktu liburan sekolah, retret selama seminggu di Tumpang. Ini pengalaman pertama aku untuk mengikuti retret yang segitu panjang. Biasanya sebelum-sebelumnya ya retret di sekolah aja. Tapi ini pertama kali kayak benar-benar terexposure dengan kehidupan rohani yang on fire gitu ya. Dan aku sempat ikut 2 kali. Lalu pada saat SMA, salah satu temanku itu mengadakan persekutuan doa di rumah. Kebetulan rumah kita juga dekat sih, tetangga. Dan dia mengadakan persekutuan doa di rumahnya setiap hari Sabtu kalau nggak salah waktu itu. Dan di situ akhirnya aku juga ikut rutin ikut di persekutuan doa ini, dan aku cukup enjoy. Kayak I found certain joy di persekutuan doa ini yang kayak membuat aku semakin curious, semakin penasaran dengan kehidupan iman ya. Jadi tentang ajaran gereja dan lain sebagainya. So I'm very excited to come. Ya waktu itu juga masih jomblo sih soalnya, masih single. Jadi weekend
lebih excited ke persekutuan doa daripada sendirian di rumah. So that's what happened in high school. Dan ketika harus di akhir SMA, ketika harus menentukan mau kuliah di mana, pada saat itu tahun 2000-an itu yang lagi populer adalah salah satu yang lagi populer adalah serial Friends ya. Ada yang suka nonton Friends juga nggak ini? Jadi waktu itu karena Friends itu cukup populer dan aku juga cukup addicted lah untuk nonton Friends itu. Sekarang I couldn't even remember udah berapa kali nonton serial itu dari season 1 sampai season 10. Sampai kadang sekarang cuma denger suaranya aja udah bisa tahu ini dari episode yang mana gitu ya, saking seringnya nonton. So at the time because of Friends, aku jadi punya keinginan, ketertarikan untuk kuliah di Amerika. So I ask my parent, boleh nggak kuliah di Amerika? Dan ya puji Tuhan kedua orang tua mengizinkan, dan ya puji Tuhan juga mereka punya rezeki untuk mengirimkan anaknya ke Amerika. So tahun 2006 aku berangkat ke Seattle untuk kuliah di sana. Dan kenapa kita milih Seattle waktu itu? Kalau nggak salah sih cuman karena dia termasuk kota yang cukup dekat lah dengan Indonesia dibandingkan kota-kota yang lain. Jadi secara flight penerbangan juga nggak terlalu lama. Dan relatively cheap ya, maksudnya nggak terlalu mahal biaya hidupnya, biaya sekolahnya. So we pick Seattle. Dan tanpa aku sadari ini adalah salah satu cara Tuhan untuk menuntun aku ketemu dengan Ordo Dominikan. Jadi di tahun 2006 di Seattle, di sana itu ada komunitas mudika yang cukup hidup ya, cukup aktif lah. Dan komunitas mudika ini mereka setiap hari Minggu itu berkumpul untuk misa sama-sama, misa rame-rame di salah satu gereja di kampus Universitas Washington, UW. Gereja bukan gereja sih sebenarnya. Kalau di Amerika itu istilahnya Newman Center. Jadi kayak pusat kegiatan rohani Katolik lah. Tapi mereka ada kapel, jadi ada misa juga setiap hari Sabtu Minggu, misa harian juga ada. Dan Newman Center di University of Washington ini dikelola oleh Romo-Romo Dominikan. Dan di situlah pertama kali aku bertemu dengan Ordo Dominikan. Sebelumnya ya karena sebelumnya dulu pernah datang ke Karmel, ya aku tahu ada Romo CSE, Romo Karmel, Putri Karmel dan lain-lain. Jadi pengetahuan tentang ordo-ordo Katolik itu ya masih terbatas hanya ke Karmel aja sih kalau nggak salah waktu itu. So waktu pertama kali lihat, kok ini Romo jubahnya keren juga ya ini. Jubahnya putih gitu ya, kayak bersih. And then I did some research, ternyata ini namanya ordo ini namanya Dominikan. Mereka pengikut Santo Dominikus ya kan. Dan salah satu hal yang sangat berkesan juga adalah ya memang Romo-Romo Dominikan ini kalau homili mereka top gitu ya, kayak jelas banget, ringan tapi berbobot. Gimana ya, ringan tapi nggak receh gitu ya, mungkin istilah sekarang ya, ringan tapi bukan recehan. So ini adalah satu hal yang kayak berkesan buat aku dari Ordo Dominikan. Dan ternyata pada itu aku mengetahui ternyata mereka memang namanya Order of Preachers. Jadi ya gak heran. So aku di Seattle dari tahun 2006 sampai tahun 2008. Dan ketika harus membuat satu keputusan lagi, membuat satu pilihan di mana aku akan menyelesaikan program S1ku. Karena di Seattle itu aku cuma mengambil program diploma sampai 2 tahun aja. Jadi aku harus menentukan aku ingin menyelesaikan S1 di universitas yang mana.
Dan sebelum harus menentukan pilihan universitas di mana, aku harus menentukan aku mau jurusan yang mana. Dan pada saat itu aku melihat ada beberapa daftar jurusan di bidang engineering, karena memang aku tertarik di bidang engineering, cuman nggak tahu harus jurusan yang mana, karena engineering kan itu banyak macamnya ya, ada chemical, civil, industrial, electrical, dan lain sebagainya. Dan di dalam daftar itu ya nggak terlalu panjang sih daftarnya, ada satu jurusan yang menarik perhatianku, yaitu jurusan materials engineering. Dan hal ini cukup menarik karena aku ingat waktu SMA ketika harus mencari jurusan juga di Indonesia, aku tidak menemukan jurusan ini gitu. Rata-rata kan teknik listrik, kimia, industri, dan lain sebagainya. Jadi aku merasa kayak wah ini kayaknya bakal menarik juga nih kalau belajar sesuatu yang di Indonesia belum rame atau belum banyak. Tapi ya ternyata di Indonesia juga ada sih, cuma namanya beda, namanya metalurgi. Jadi karena ini namanya materials engineering, kayak wah ini bakal seru juga nih. So I asked my parents and mereka okay sure no problem. So I decided on my major materials engineering. Dan setelah itu aku mencari universitas mana nih yang top untuk jurusan materials engineering ini. Dan dari aku melihat top 10 university yang memberikan jurusan ini, salah satu di peringkat atas, aku lupa sih peringkat top 3 atau top 4 lah untuk jurusan ini adalah Purdue University. Dan Purdue University ini bukan nama yang asing, karena beberapa kakak kelas senior-senior di Shoreline itu mereka juga melanjutkan S1-nya di Purdue University. Jadi I know some people are going there already. So I decided let's give it a try. Universitas yang top dengan jurusan ini, dan aku dengar dari teman-teman bahwa Purdue itu penerimaannya juga cukup mudah, nggak terlalu rumit persyaratannya. So I decided, okay, sure, why not? Let's try. Dan aku nggak terlalu banyak tanya sih ke teman-teman yang udah di Purdue kayak kuliahnya, kampusnya gimana, kehidupan komunitas orang Indonesianya di sana seperti apa dan sebagainya. I just just make a simple decision to let's try to apply, karena kan belum tentu keterima juga. So let's try to apply. Dan ternyata setelah aku apply, ya puji Tuhan keterima. Dan aku apply ke dua universitas waktu itu, di Purdue University dan juga di UW. UW itu tempat gereja Newman Center tadi yang aku cerita. So sebenarnya agak berat juga, karena waktu itu salah satu yang memberatkan aku untuk pindah adalah, aduh nanti kalau pindah terus nggak dapet komunitas yang seenakmu di Seattle ini gimana ya. Terus kalau nggak pindah terus nanti gerejanya bukan Dominikan, bakal gimana ya. Maksudnya kan waktu itu udah enak banget lah, srek banget dengan homili dari Romo Dominikan. But I decided let's try something new. So dan karena ini juga satu hal yang udah terbiasa terbentuk dalam karakterku. Kalau teman-teman ingat cerita tadi, aku dari TK, playgroup, TK, SD, SMP, SMA itu selalu pindah-pindah sekolah, jadi pindah-pindah lingkungan yang baru. So deep down aku juga merasa penasaran kayak masa di Amerika kuliah lama cuma di satu kota aja, kayak bakal lebih asik kalau bisa pindah, coba pengalaman yang baru, cari komunitas yang baru. So I decided pada waktu itu, karena Purdue memberikan surat penerimaannya itu lebih duluan daripada UW, dan karena begitu dapat surat diterima harus langsung bayar. Jadi aku bayar, dan pada beberapa waktu kemudian UW juga akhirnya menerima sih. UW menerima. Tapi karena aku udah terlanjur bayar di Purdue, ya sebenarnya masih bisa refund, tapi aku males ya ngurus refund. Dia bilang ya udahlah, Purdue aja deh, kita coba ke sana. So 2008 aku pindah ke Purdue University di kota India, di provinsi Indiana State. Jadi ini tempat yang jauh dari Seattle, dan cukup perbedaannya itu 180 derajat ya. Jadi kalau
gimana ya teman-teman ya, kalau di Jawa Timur itu mungkin Seattle itu kayak Surabayanya ya, kota Surabaya, jadi kota cukup ya metropolitan lah, kota terbesar kedua kalau di Indonesia. Di Seattle ya cukup besar, tapi ya nggak sebesar Jakarta gitu misalnya. Dan di Indiana State ini, dan khususnya di West Lafayette, kota tempat Purdue University ini, mungkin kalau di Surabaya itu kayak di kota mungkin Sidoarjo ya, seperti Sidoarjonya lah. Jadi kota cukup kecil sekali, cuma ada satu mall, ada satu bioskop, jadi very limited entertainmentnya. Jadi cukup shock juga, kayak waduh ini kok jauh berbeda ya dengan Seattle ya. Ini kota kecil banget. Ya basically ini hanya kota berisi kampus saja. Jadi waktu kalau liburan gitu, Christmas break atau summer break, kotanya udah kayak kota mati karena udah nggak ada mahasiswa sama sekali. So anyway, di tahun 2008 pindah ke Purdue, dan ternyata tanpa aku sadari dan tidak aku rencanakan juga, ternyata gereja yang ada di Purdue University, Santo Thomas Aquinas, itu juga dikelola oleh Romo Dominican. Jadi this is something that I did not plan, bukan yang aku rencanakan, bukan yang aku cari. Seperti tadi aku cerita ke teman-teman kan, aku cari itu karena jurusan, terus karena berbagai alasan yang lain. Tapi ternyata ini juga salah satu cara Tuhan untuk menuntun aku tidak jauh dari Romo-Romo Dominikan. So di tahun 2008 aku bertemu dengan Father Patrick Baikoskes. Dia adalah salah satu Romo di gereja Santo Thomas Aquinas itu. Dan di Purdue dari tahun 2008 sampai 2011, I can talk just on this for hours. Tapi satu hal yang aku bisa bagikan untuk teman-teman semua, di Purdue University inilah, di gereja Santo Thomas Aquinas ini, benar-benar kehidupan rohaniku atau kehidupan imanku itu benar-benar ditantang untuk tumbuh menjadi lebih dewasa secara intelek, karena aku bertemu dengan banyak sekali teman-teman di gereja itu yang pinter-pinter banget. Kayak aku belajar banyak banget dari mereka tentang kebenaran iman. Jadi sebelumnya pengalaman rohani itu kebanyakan hanya memberikan sebuah emosi positif. Jadi kayak I depend a lot on my feeling. Tapi di Purdue University ini dengan teman-teman yang baru, mereka benar-benar membuka pikiranku bahwa iman kita itu bukan hanya, it's not just emotions, tapi pertama-tama kita perlu benar-benar belajar, mengerti, memahami tentang kebenaran iman. Jadi aku di sana hampir setiap hari ke gereja itu udah kayak mata kuliah sendiri gitu ya, karena setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya setiap hari itu pasti ada kegiatan di gereja. Kalau saya nggak salah, hari Senin itu ada sel, terus hari Selasa kayaknya kosong, terus hari Rabu itu ada persekutuan doa, terus hari Kamis itu ada Bible study, hari Jumat itu ada club apologetik, terus hari Sabtu itu pertemuan mudika, hari Minggu ya misa. Jadi hampir setiap hari itu ada kegiatan di gereja untuk ya berkomunitas dan juga untuk memperdalam pengetahuan akan iman Katolik. Jadi pengalaman selama 3 tahun di Purdue University ini, aku melihat ke belakang, kayaknya yang lebih aku ingat dari 3 tahun ini adalah pengalaman di gereja di Santo Thomas Aquinas daripada apa yang aku pelajari di kelas kuliahnya.
Jadi buat teman-teman semuanya yang sekarang lagi kuliah atau yang akan kuliah, really enjoy momen-momen teman-teman kuliah. Isilah waktu kalian dengan banyak sekali kegiatan positif, karena kegiatan-kegiatan di luar kelas pada saat kuliah itu yang akan lebih berkesan dan yang akan membentuk karakter kita ke depannya nanti, entah dalam apapun bentuk pekerjaan kita. So fast forward, karena I really don't have time buat going into detail di masa 3 tahun di Purdue ini, but hopefully in future episodes kita bisa ngobrolin, sharing lebih banyak lagi. Aku lulus tahun 2011 dan pada saat itu tahun 2010, sekitar tahun 2010 itu ternyata paroki Redemptor Mundi, paroki di Surabaya di tempat aku tinggal, itu juga diberikan atau dipercayakan oleh Uskup Surabaya kepada Ordo Dominikan juga. Jadi aku masih di US, tinggal di gereja yang dikelola oleh Romo Dominikan, dan pada tahun 2010 juga gereja yang di rumahku di Surabaya juga diberikan kepada Romo Dominikan. So at that time aku kenalan pertama kali dengan Romo Adrian, sempat ngobrol-ngobrol dengan Romo. Nah, waktu itu Romo bilang, udah kamu kalau belum punya rencana lain, kamu pulang aja bantu saya di komunitas anak muda berbahasa Inggris di Redemptor Mundi. So okay, sure Romo. Akhirnya waktu itu memang saya juga rencananya akan setelah lulus pulang sih, nggak rencana lanjut kerja di Amerika. So 2011 saya pulang ke Indonesia, sekali lagi bertemu dengan Ordo Dominikan, ordo yang familiar ya. Dan sampai sekarang setelah merit pun saya juga tidak pindah paroki, tinggalnya juga di paroki yang sama dengan Ordo Dominikan. Jadi kurang lebih sekarang dari tahun 2006 sampai 2020 kurang lebih 14 tahun. Ya, 14 tahun kehidupan rohani saya atau pembimbing rohani saya itu dari latar belakang Ordo Dominikan. Jadi ini yang menyebabkan mungkin kalau teman-teman melihat postingan-postingan di Jejak Kudus, baik di Instagram, di YouTube dan lain sebagainya, pasti memiliki bau-bau atau nuansa-nuansa yang Dominikan. Meskipun saya secara pribadi belum menjadi anggota Dominikan, ordo ketiga Dominikan awam, tetapi karena selama 14 tahun hidup saya itu tidak lari jauh dari Ordo Dominikan, apalagi kalau dihitung juga misa hariannya, udah berapa ratus kali tuh mendengarkan homili-homili mereka. Jadi cara mereka membuat homili, cara mereka membuat renungan, cara mereka mengajarkan, itu adalah hal-hal yang membentuk bagaimana saya juga menyajikan atau membuat konten-konten yang ada di Instagram dan juga di YouTube dan juga sekarang mungkin di podcast ini. So I guess my point is thank you Santo Dominikus, thank you Santo Thomas Aquinas, dan terima kasih juga untuk para imam, frater dan juga suster Ordo Dominikan yang sudah secara langsung dan secara tidak langsung membentuk kehidupan rohani saya dan juga membentuk pelayanan dari Jejak Kudus ini. Karena tanpa mereka mungkin Jejak Kudus ini tidak akan terjadi. Jejak Kudus mungkin tidak akan menjadi seperti apa yang ada saat ini. So, terima kasih, syukur pada Tuhan, dan juga syukur pada Tuhan atas hamba-hambanya yang setia seperti Santo Dominikus dan para pengikutnya. Dari awal yang pertama kali saya kenal Father Gary OP, lalu Father Patrick Baikauskas OP, terus ada juga waktu itu masih menjabat frater Brother Nick, Brother Jude, Brother Joe, Brother
Sam, terus one of my best friend itu Jacob waktu kuliah di Amerika, terus di Indonesia Father Adrian, Father Andre, Father Nilo, Father Paul, Father Art, Father Deng, Father Seto, dan yang sekarang yang teman-teman kenal dengan sangat baik, Father Bayu. Terima kasih teman-teman semuanya, karena tanpa mereka sadari, mereka sungguh-sungguh benar-benar memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupanku dan juga kehidupan rohaniku. Oke teman-teman, sepertinya ini yang bisa saya sharingkan buat teman-teman di episode pertama ini. Kalau Anda ingin hidup Anda bermakna, I guess, carilah sahabat-sahabat dari Ordo Dominikan. Enggak harus Ordo Dominikan, but have a lot of priests as your friends. I think that would be very good, very useful for your life. Jadi bergaul dengan orang-orang kudus. Kalau kita ingin kudus, kita harus bergaul dengan orang-orang yang kudus. I guess that's the point, that's the conclusion dari episode ini. Karena kita nggak akan bisa menjadi kudus sendirian, tapi kalau kita ingin hidup kudus, kita harus bergaul dengan orang-orang yang hidupnya jauh lebih kudus daripada kita, agar mereka bisa menginspirasi, mereka bisa menuntun kita untuk hidup menjadi kudus juga. And that's one of the purpose of this podcast, adalah untuk membuat suatu pertemanan, ya, meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita bisa menjadi berteman, bukan hanya berteman dalam virtual, tapi juga berteman di dalam tubuh mistik Kristus, ya. Ini persatuan yang lebih kuat daripada hanya sekedar pertemanan virtual, tapi kita bersahabat karena kita bersaudara, karena kita semua adalah anggota dari tubuh mistik Kristus. Meskipun kita tidak bertemu, tapi kita percaya secara supernatural, secara yang tidak kelihatan, kita sungguh-sungguh adalah satu di dalam tubuh Kristus. Amin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk follow, save, subscribe, like, komen, apapun itu yang bisa kalian lakukan di aplikasi tempat kalian mendengarkan podcast ini untuk episode-episode berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.